Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan teman saya untuk melakukan penyuluhan pada kesempatan kali ini. Tidak lupa saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ayulia Rizky, bisa dipanggil Ayu. Saya adalah mahasiswi jurusan Kesehatan Lingkungan semester 5 di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang saat ini sedang melaksanakan praktik kerja lapangan di Puskesmas Umbul Harjo 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi penyuluhan dengan judul bagaimana sih menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Mungkin untuk langsung masuk ke materinya, apa itu yang dimaksud dengan COVID-19? Penyakit virus COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini pertama kali menyebar atau muncul di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020, tahun lalu ya Ibu-Ibu. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun juga ada sebagian orang yang mengalami sakit parah, kemudian memerlukan bantuan medis secara khusus. Tentunya dengan kemunculan virus ini membuat banyak perubahan dan hampir semua orang itu mengalami sebagaimana dari dampak COVID-19. Entah itu dari perubahan perilaku atau dengan perubahan emosional dari diri kita sendiri. Untuk kebanyakan orang, COVID-19 telah mengubah cara kita hidup dan bekerja saat ini. Pengalaman kita berbeda karena berbagai alasan, termasuk tempat tinggal dan jenis pekerjaan. Bagi beberapa orang, ini berarti bekerja dari jarak jauh, kemudian mempelajari cara-cara baru untuk tetap aman di tempat kerja atau menangani pembatasan sekaligus memenuhi tanggung jawab pekerjaan dan perawatan. Selanjutnya adalah ada definisi dari sehat mental. Yang dimaksud dengan sehat mental adalah diartikan sebagai kondisi individu yang berada dalam keadaan sejahtera, mampu mengenal potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan sehari-hari, dan mampu berkontribusi di lingkungan sosialnya. Kemudian adalah masalah-masalah psikologis yang ditemui pada masa era pandemi ini. Yang pertama ada gejala cemas. Gejala cemas ini utamanya adalah merasa khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi, khawatir berlebihan, mudah marah, dan sulit rileks. Yang kedua ada gejala depresi. Gejala depresi utama yang muncul adalah gangguan tidur, kemudian ada kurang percaya diri, gampang lelah, tidak bertenaga, dan kehilangan minat. Kemudian yang ketiga ada gejala stres atau trauma psikologis. Gejala stres pasca trauma yang menonjol yaitu merasa berjarak dan terpisah dari orang lain, serta merasa terus waspada, berhati-hati, dan berjaga-jaga. Selanjutnya adalah ada faktor risiko kesehatan mental akibat pandemi COVID-19 ini. Yang pertama ada faktor jarak dan isolasi. Ketakutan akan COVID-19 ini menciptakan tekanan emosional yang serius. Rasa keterasingan akibat adanya perintah jaga jarak telah mengganggu kehidupan banyak orang dan mempengaruhi kondisi kesehatan mental mereka, seperti depresi dan mungkin ada juga yang bunuh diri. Kemudian yang kedua adalah resesi ekonomi akibat COVID-19. Pandemi COVID-19 ini telah memicu krisis ekonomi global yang kemungkinan akan meningkatkan risiko bunuh diri terkait dengan pengangguran dan tekanan ekonomi. Perasaan ketidakpastian, kemudian ada putus asa, dan tidak berharga meningkatkan angka bunuh diri. Yang ketiga ada stres dan trauma pada tenaga kesehatan. Penyedia layanan kesehatan juga mengalami kesehatan mental akibat dari pandemi COVID-19 ini. Sumber stres mencakup stres yang ekstrim, takut akan penyakit, perasaan tidak berdaya, dan trauma karena menyaksikan pasien COVID-19 meninggal sendirian. Sumber stres ini juga memicu resiko bunuh diri pada tenaga kesehatan. Kemudian yang keempat adalah ada stigma dan diskriminasi. Misal di kasus di India, seorang pria bunuh diri setelah menghadapi boikot sosial dan diskriminasi agama karena dicurigai terinfeksi COVID-19. Kemudian juga di Indonesia, stigma dan diskriminasi dialami secara nyata, terutama oleh tenaga kesehatan. Bentuk stigma yang dialami antara lain berupa orang-orang sekitar menghindar, kemudian menutup pintu saat melihat perawat, dan lain sebagainya. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar tetap sehat mental? Yang pertama adalah bijak dalam menyaring informasi atau berita seputar COVID-19. Dalam menyaring informasi atau berita seputar COVID-19, yang pertama adalah bagaimana cara kita mencari informasi yang reliable.
Pastikan bahwa kita hanya mempercayai informasi mengenai COVID-19 dari sumber yang dapat dipercaya, misalnya dari WHO, dari Kementerian Kesehatan, dan sebagainya. Kemudian adalah membatasi informasi yang berlebihan. Informasi terkait dengan COVID-19 yang belum diketahui kebenarannya dapat memicu kecemasan. Kita dapat mengurangi kecemasan dengan membatasi menonton, kemudian membaca, atau mendengarkan informasi yang berlebihan. Mengambil jarak sejenak dari informasi yang berlebihan itu juga lebih baik. Kemudian adalah memilah informasi yang diperoleh. Masyarakat sebisa mungkin untuk mendapatkan informasi yang akurat dari sumber terpercaya dan melakukan pencegahan atau penanganan yang dianjurkan. Membaca dari sumber yang keliru dapat menambah kecemasan dan kekhawatiran sehingga ini akan berdampak pada kesehatan jiwa. Kemudian yang terakhir adalah saring informasi sebelum sharing. Saring terlebih dahulu kebenaran dari berita yang didapatkan bila sudah terbukti kebenarannya, sebisa mungkin untuk mendapatkan informasi yang akurat dari sumber terpercaya dan melakukan pencegahan atau penanganan yang dianjurkan. Membaca dari sumber yang keliru dapat menambah kecemasan dan kekhawatiran sehingga ini akan berdampak pada kesehatan jiwa. Kemudian yang terakhir adalah saring informasi sebelum sharing. Saring terlebih dahulu kebenaran dari berita yang didapatkan bila sudah terbukti kebenarannya, barulah berita dapat dibagikan atau disebarluaskan. Bijak dalam memberikan informasi ke orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan yang kolektif atau kepanikan bersama. Kemudian adalah adanya pendekatan spiritualisme. Pahami bahwa ada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan ada pula hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Pahami juga bahwa ada zat yang maha kuasa yang maha mengendalikan segala sesuatu. Dengan memahami hal ini, hati kita akan menjadi lebih tenang. Dengan catatan, tetap diimbangi dengan upaya preventif yang terbaik. Penting bagi kita untuk tetap bersyukur, meningkatkan kesabaran yang tinggi, kemudian berlapang dada, seraya tetap melakukan ikhtiar terbaik untuk menjaga diri dan orang lain untuk terhindar dari COVID-19 ini. Kemudian adalah menerapkan hidup bersih dan sehat. Selalu mencuci tangan sebelum menyentuh area wajah, mata, hidung, dan ketika akan makan. Kemudian selalu gunakan masker, sedia hand sanitizer bila terpaksa harus keluar rumah, serta bersihkan benda-benda yang sering disentuh dengan menggunakan desinfektan. Kemudian pastikan gizi tercukupi dengan makan makanan yang sehat. Dan yang terakhir adalah memiliki waktu tidur yang cukup dan teratur. Poin selanjutnya adalah olahraga yang teratur. Usahakan selalu berolahraga setiap hari sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Stretching atau peregangan sekitar 20 menit setiap hari. Kemudian aktivitas otot mampu menurunkan jumlah hormon kortisol yang menjadi pemicu stres dalam tubuh. Dengan berolahraga, hormon endorfin yang dihasilkan tubuh kita akan meningkat. Hormon endorfin ini adalah hormon yang berperan dalam kestabilan suasana hati atau mood serta mencegah stres. Selanjutnya adalah berpikir positif terhadap coronavirus. Berpikir positif dapat menjadi cara yang efektif untuk menanggulangi rasa kecemasan berlebihan. Kemudian penting bagi kita semua untuk berpikir positif bahwa semua elemen dari pemerintah, WHO maupun masyarakat yang peduli sedang melakukan upaya terbaik untuk menangani COVID-19. Dengan demikian, berpikir positif juga harus diimbangi dengan sikap realistis bahwa pandemi COVID-19 ini memang berbahaya dan berpotensi mematikan. Dengan arti lain, tidak menganggap hal ini sebagai hal yang sepele. Kemudian berpikir positif namun tetap realistis. Maka keliru bila kita mengandalkan pikiran positif yang kita bangun lalu abai dengan himbauan pemerintah. Imbangi pikiran positif dengan tetap bersikap realistis, yaitu dengan menjalankan anjuran WHO untuk physical distancing, kemudian menggunakan masker jika memang terpaksa harus keluar untuk memenuhi kebutuhan pokok. Yang terakhir adalah hidup bersih. Kemudian yang terakhir adalah mari kita tetap tumbuhkan pikiran positif bahwa himbauan untuk physical distancing di masa pandemi ini adalah bentuk cinta terbaik yang bisa kita berikan kepada sekitar untuk menekan laju pertumbuhan virus COVID-19. Selanjutnya adalah tetap terhubung pada social support. Meski kita sedang melaksanakan physical distancing, kita harus tetap terhubung dengan sosial melalui media yang tersedia. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tetap rutin menghubungi keluarga bagi yang sedang merantau ataupun tidak, sekaligus saling mengingatkan satu sama lain untuk taat pada himbauan pemerintah. Kemudian adalah bila dirasa dukungan sosial belum mampu menanggulangi kecemasan akibat COVID-19, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional atau konsultasi ke psikolog. Selanjutnya adalah tetap produktif dan peduli. Sehat mental adalah salah satu karakter individu yang sehat mental adalah mampu bekerja secara produktif dan bermanfaat sesuai dengan bidang kerjanya, bermanfaat bagi keluarga, komunitas, dan diantara teman lainnya.
Kemudian adalah saat pandemi, kebijakan pemerintah untuk bekerja dari rumah selama COVID-19 ini bisa dimaknai secara positif, bahwa produktivitas tidak diukur dari mana lokasi kita bekerja, melainkan seberapa besar manfaat yang kita berikan kepada sesama. Nah, bila mana merasa bosan selama bekerja di rumah, kita bisa yang pertama melakukan stretching atau peregangan. Kita bisa berjalan ke teras rumah, kemudian meregangkan otot-otot yang hanya dipakai untuk duduk sepanjang waktu. Kemudian adalah berjemur. Berjemur di pagi hari yaitu sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi. Berjemur juga bisa dilakukan di teras rumah maupun di dalam rumah dengan hanya membuka tirai jendela. Kemudian adalah rehat sejenak. Jika siang hari sudah mulai lelah, kita bisa mandi atau istirahat siang selama 20 sampai 40 menit, kemudian melakukan aktivitas selanjutnya. Dan yang terakhir adalah nikmati kebersamaan bersama dengan keluarga. Dengan adanya fleksibilitas di atas serta waktu yang lebih banyak bersama keluarga saat bekerja, diharapkan mampu memunculkan emosi yang positif dan tetap bisa produktif. Selanjutnya adalah tetap peduli dan saling jaga. Bangun empati dan ulurkan bantuan apapun yang bisa meringankan tekanan masyarakat yang belum memperoleh privilege bekerja di rumah, misalkan dengan melakukan donasi melalui berbagai platform online dan komunitas sosial reliable. Kemudian yang kedua adalah altruisme, yaitu tindakan sukarela menolong orang lain atas dasar empati tanpa mengharapkan timbal balik. Bermanfaat bagi kesehatan mental, yaitu mengurangi emosi negatif yang muncul karena tekanan situasi, memunculkan perasaan yang berharga. Kemudian adalah kelola rasa empati dan peduli dengan lingkungan sekitar untuk menyehatkan mental kita sekaligus membangun kesadaran kolektif untuk bersama-sama menyelesaikan masalah pandemi COVID-19. Dan yang selanjutnya adalah stop stigma. Menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini tentu bukan dengan panik, apalagi hingga memunculkan stigma terhadap tenaga medis dan pasien yang menderita COVID-19. Kepanikan justru akan membuat pikiran kita menjadi tidak jernih, muncul perasaan cemas yang tidak terkendali, dan juga tindakan yang menjauhkan kita dari solusi. Munculannya stigma justru akan menyakiti seluruh manusia dengan menciptakan ketakutan yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah saling jaga dan saling peduli. Penting bagi kita semua untuk menghentikan stigma untuk sama-sama menjadi masyarakat yang tangguh dan sehat mental. Saatnya masyarakat dan tenaga medis saling peduli dengan meningkatkan empati, karena pandemi COVID-19 hanya akan berakhir apabila ada kesadaran kolektif, kesadaran bersama untuk patuh dengan prosedur selama pandemi dan saling jaga satu sama lain. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan gitu. Bila ada dari ibu-ibu sekalian ada kritik, saran, atau mungkin ada sharing pengalaman gitu, boleh dipersilahkan, saya persilahkan. Monggo ibu-ibu, bapak, kalau ada pertanyaan terkait dengan pemberian materi ini tadi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Yang di luar? Di luar dengar nggak ya? Yang di luar ibu sepuh. Yang mau tanya, Bu, saya mau nanya aja. Ini kemarin kan saya habis isoman, terakhir tanggal 14 kemarin. Terus kalau saya acara-acara itu kan saya harus pakai bukti kalau saya sudah vaksin ya, minimal sekali. Terus saya kemarin bilang gini sama masnya yang pendamping, Mas, saya kan sering acara-acara, pameran. Terus saya gimana posisi saya setelah saya isoman gitu. Terus kemarin dikasih tanda kalau sudah tidak COVID lah gitu loh, selesai isoman gitu. Apakah itu bisa saya pakai untuk acara-acara mama saya keluar kota atau saya pameran di mall? Kemarin soalnya kan harus peduli lindungi, saya juga sudah ada. Apa cukup dengan peduli lindungi itu aja atau saya harus menunjukkan sudah pernah vaksin? Kalau kemarin itu bulan kemarin ya Bu ya Ibu, positif itu bulan sekitar bulan Agustus ya. Saya bulan kemarin. Agustus Terakhir tanggal 14 ini September. Berarti bulan ini. 1 bulan ya, sudah 1 bulan ini ya. Jadi ketika untuk sebenarnya untuk surat keterangan selesai isoman itu tidak bisa digunakan seperti kartu vaksin ya Bu ya. Jadi setiap ada event itu kan memang mensyaratkan untuk vaksin. Nah, kalau untuk masuk mall aja kan bisa scan barcode di Peduli Lindungi. Iya. Tapi kalau untuk kegiatan keluar itu sebenarnya yang ditanyakan adalah kartu vaksinnya, bukti vaksinnya. Jadi untuk saat ini aturannya itu setelah pasien sembuh 1 bulan itu sudah
bisa vaksin Bu sebenarnya. Kalau dulu kan prosedurnya 3 bulan Bu. Iya. Kalau sekarang 1 bulan. Pasien dinyatakan sembuh, selesai isoman itu 1 bulan setelahnya sudah bisa vaksin. Kekebalannya katanya kalau selama saya cuma denger ya, katanya kalau itu kan masih kebal kita. Apa nanti vaksinnya bisa maksimal maksudnya? Bisa Bu, kalau untuk kalau yang sekarang itu kan aturannya 1 bulan Bu. Itu bisa Bu, bisa. Insya Allah bisa. Oke, makasih. Untuk itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata maupun salah perbuatan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.